Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masalul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni puasa sunnah di hari Senin. Ya, mudah-mudahan kita nanti senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk kedepannya tetap kuat, tetap istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, wasu'ila an shaumi yaumil itsnain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang shaumi yaumil itsnain, tentang puasa di hari Senin. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari itu adalah hari wulidtu fihi, kelahiranku. Rasulullah, hari Senin merupakan hari kelahiran Rasulullah. Kemudian wa bu'ithu fihi, dan di hari Senin pula Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Rasul. Hari Senin. Al-unzila alayya fi, dan di hari Senin pula Allah menurunkan Al-Quran. Jadi di hari Senin ada 3 peristiwa penting dalam sejarah. Yang pertama adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Yang kedua adalah diutusnya Rasulullah menjadi Rasul dan Nabi. Yang ketiga adalah hari diturunkannya Al-Quran. Hingga kita disunahkan oleh Rasulullah untuk puasa di hari Senin. Dan alhamdulillah, insya Allah kita semua di sini yang masih muda-muda, ya, dari itu ada Akhdan, Fauzul dan Dafan dan sebagainya, dan semuanya menjadi manusia pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dalam hadis katakan, syad nasya fi ibadatillah. Salah satu dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul qiyamah, di mana tidak ada naungan sama sekali, tidak ada perlindungan sama sekali, tidak ada pertolongan sama sekali, kecuali 7 orang. Salah satunya adalah syad nasya fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadahnya. Pemuda menjalankan ibadahnya. Kenapa pemuda? Apakah Allah gak senang ketika orang tua yang beribadah? Tentu Allah juga senang. Orang tua yang beribadah, orang tua yang sering ke masjid, orang tua yang sering beribadah, Allah cinta betul, Allah senang betul. Tetapi Allah lebih cinta, Allah lebih suka kepada pemuda yang masih remaja tetapi tekun melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena remaja, pemuda masih kuat-kuatnya, ambisinya masih besar, kemudian daya nafsunya masih kuat sekali, daya marahnya masih panjang, daya egoisnya masih kuat sekali. Sehingga pemuda yang melaksanakan ibadah, Allah cinta betul itu, ketimbang orang tua yang beribadah. Sekalipun tetap orang tua yang beribadah, yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, ke masjid, rajin ke masjid, sering silaturahmi, Allah cinta betul itu. Tapi Allah lebih suka, lebih cinta dengan pemuda, pemudi, remaja, remaji yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nanti kita diberikan istiqomahan oleh Allah hingga akhir hayat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian semua coba dibuka surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu surat yang ke-23 di juz 28 sepertinya. Ya. Ayat yang pertama. Al-Mu'minun. Dibaca sampai ayat yang ketiga. Wahid, isnain, salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun. Qad sungguh kata-kata qad berarti menunjukkan sungguh, benar-benar, tenanan, ya. Serius ini Allah katakan serius ini. Qad aflaha beruntung, sukses, sejahtera, tenang, sukses, beruntung. Mukminun, orang-orang yang beriman. Berarti qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Beriman sangat beruntung sekali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat kedua, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Apa itu khusyuk? Khusyuk artinya adalah tenang, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Itu khusyuk, tidak cepet-cepetan, tidak terlalu cepat-cepat, tidak gerusuk-gerusuk, tidak tergesa-gesa. Susah tidak sholat secara khusyuk? Susah. Siapa di sini yang pernah sholatnya khusyuk? Ya khusyuk. Di sini siapa sholatnya? Ada kepikiran sesuatu. Khusyuk. Alhamdulillah. Allah. Khusyuk di dalam sholat sangat-sangat susah sekali. Bahkan sahabat pun juga tidak semuanya khusyuk. Ada yang susah sekali untuk khusyuk. Apalagi kita yang banyak dosanya, yang suka ngecek, yang suka banyak dosa, mesti susah khusyuknya. Kadang-kadang ingat, aduh, nanti bukanya pakai apa ya? Wih, nanti di kamar ada apa ya? Wih, nanti lauknya pakai apa ya? Selalu keinget-inget terus. Nanti tadi di sekolah ada PR apa ya? Tadi di sekolah ada kejadian aneh loh. Ada cewek cantik lewat, teringat-ingat terus gitu kan. Nah, kadang-kadang dalam sholat pasti sering tidak khusyuk sholat. Karena setan selalu menggoda kita ketika kita sholat. Selalu ada setan di samping kita, di atas kita, di depan kita, di belakang kita, di samping kanan dan kiri kita. Ketika kita sholat, nah itu, kalau setan itu. Ada setan yang senantiasa menggoda, dibisikin, ayo kami. Tadi kamu kehilangan uang ya? Ya, kami ya, gitu. Tadi saya naruh uang di mana ya? Nah, gitu. Selalu ingat-ingat terus itu ketika kita sholat. Tapi insya Allah ketika kita tenanan, serius, yakin. Ketika kita ingat sesuatu, langsung saya sedang sholat. Harus saya ingat dengan Allah. Harus bisa khusyuk. Insya Allah ketika khusyuk, pahala kita luar biasa banyaknya. Tidak khusyuk saja, insya Allah kita mendapatkan pahala. Paling kita khusyuk dalam sholatnya, insya Allah pahala kita melimpah sekali. Nah, amin. Nah, suatu saat Ustaz pernah dikasih tahu tentang masalah khusyuk, ya. Jadi khusyuk itu adalah penilaian kita ketika kita sholat. Dari awal takbir Allahu Akbar, kemudian kita khusyuk dalam sholatnya, dihitung khusyuk pahala.
Tapi kemudian ketika sujud Allahu Akbar, ingat, waduh, tadi aku lupain jemurannya belum diangkat, baru hujan nih. Wah, berarti disitulah khusyuknya rusak, disitu juga pahalanya salatnya terputus. Pahala putus. Nanti ingat lagi waktu takbir i'tidal, ingat lagi Allah sami'allahu liman hamidah. Ingat lagi, khusyuk lagi, pahala lagi. Nanti lupa lagi, potong lagi. Ingat lagi, sambung pahala lagi, betul. Jadi kayak gitu. Masalah khusyuk dalam salat nilainya. Kita mendapatkan pahala banyak ketika kita khusyuk. Khusyuknya banyak sampai akhir pahala semua gitu. Kita nggak pernah khusyuk, kita sholatnya main-main, nggak pernah khusyuk, kosong pahalanya. Nah gitu. Rugi nggak kita? Rugi lah, capek-capek sholat loh malah nggak dapat pahala. Capek-capek dihukum nggak dapat pahala. Rugi kalau kita nggak khusyuk. Makanya yang pertama khusyuk adalah persiapan. Nah dalam sholat siapkan, jangan tergesa-gesa. Bisa yakin ketika sholat tergesa-gesa, terburu-buru nggak akan khusyuk, susah khusyuknya. Ya sudah qomat, la ilaha illallah, lalu lari dari sekolah, lari ngos-ngosan, Allahu Akbar, nggak bakal khusyuk itu, jelas nggak bakal khusyuk. Makanya senang, minimal 5 menit atau 10 menit sebelum adzan sudah ada di masjid, persiapan duduk tenang, pikir, wah itu insya Allah tenang hatinya. No. Ya insya Allah usaha kita layak dinilai pahala. Yang penting berusaha. Persiapan, sudah mandi, sudah wangi, gitu. Sore-sore mau khusyuk bagaimana? Orang belum mandi, masih kotor, masih bau, masih keringetan, wah nggak bakal khusyuk. Nah gitu. Pagi-pagi bangun tidur masih amok, kan? Sampingnya ada temannya dia mobil lagi, wah, wih, apa besok yang tenang ini, orang bakal khusyuk. Gitu. Makanya persiapan tenanan serius dalam beribadah insya Allah ini. Ketika sudah ada adzan selesai, la ilaha illallah, segera ambil wudu, posisi wudu, kemudian ambil posisi sholat sunnah. Jangan ribut lagi, jangan gojekan lagi, jangan lari-lari atau jangan ngobrol-ngobrol. Ketika sholat 1 detik atau 5 detik sebelum sholat kok diawali dengan ngobrol, gojekan, usah yakin itu nggak akan khusyuk dalam sholatnya gitu. Karena nggak ada persiapan. Sholat aja main-main kan gitu, apalagi yang lain gitu. Karena sholat juga butuh namanya persiapan. Semua hal harus kita siapkan ketika ingin mendapatkan hasil yang baik, hasil yang bagus. Semuanya bikin lomba, latihan dulu, persiapan. Mantap belum nih? Udah nih, udah langsung. Mau ke sekolah, dan yang rapi, persiapan, pakai pomade gitu kan. Ini si Putra nih pakai pomade. Ya, gitu. Jadi semua hal ibadah kita semua harus persiapkan supaya menjadi ibadah kita khusyuk. Sholat kita terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan nanti saat maghrib kita, saat isya kita, kemudian sholat subuh kita dan sholat lain-lain kita diberikan kekhusyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga ibadah kita diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah dan? Yuk, sebelum kita adzan, kita doa sama-sama. Doa sebelum berbuka puasa. Insyaallah puasa kita diterima oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka Dhahabat dhama'u wa sa'atan ajru insyaallah. Ya Allah, firman. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di hari ini berupa puasa sunnah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang pemesan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.